Benar, perlu Anda ketahui, sampah-sampah yang kita hasilkan tidak langsung menghilang setelah kita buang, tapi hanya berpindah ke tempat yang lebih jauh di luar penglihatan kita. Dan sampah tersebut akan tetap ada sampai kurun waktu yang sangat lama. Seperti sampah plastik yang paling sering kita temui adalah salah satu jenis sampah yang paling sulit diuraikan. Plastik membutuhkan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk terurai, padahal mungkin kita hanya pakai sekali. Pernahkah kita merasa khawatir? Bagaimana jika penumpukan sampah ini terus berlanjut? Berapa dari kita yang benar-benar peduli? Bapak Edi Suranta Ginting, yang juga dikenal sebagai Edi Art Studio di sosial media, berasal dari Brastagi Tanah Karo, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang pelukis berbakat yang kemudian dalam kesehariannya memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi karya-karya seni yang luar biasa. Siapa yang menyangka lukisan-lukisan indah yang dihasilkan oleh Bapak Edi berbahan sampah plastik yang telah kita buang. Motivasinya murni adalah untuk membantu mengurangi penumpukan sampah plastik di bumi. Bapak Edi telah lama menjadi pejuang lingkungan dan berdedikasi untuk menjaga bumi kita. Beliau menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan dan memutuskan untuk melakukan tindakan nyata untuk membuat perubahan. Tidak hanya itu, dalam 22 tahun belakangan ini, Bapak Edi telah keliling Indonesia untuk membuat berbagai kegiatan edukasi lingkungan tentang pemanfaatan sampah, edukasi anak-anak pedalaman, organic farming, dan home industry. Dalam setiap tindakannya, beliau berusaha memotivasi orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita. Masalah sampah di Indonesia itu sudah cukup parah. Dan saya melukis dengan limbah plastik ini adalah mengkampanyekan soal sampah untuk ngasih tahu ini tugas kita bersama loh. Bukan tugas saya saja. Kan kita sama-sama orang Indonesia. Pinter itu relatif sih Mas Anang. Tapi jangan sampai kita kehilangan nurani dengan ketika kita merasa ya saya orang hebat. Kalau saya sih untuk yang namanya melakukan kegiatan ini mungkin seumur hidup. Orang berpikir tentang jijik ya, sampah itu menjijikkan gitu. Inginnya kalau saya pribadi sih ya menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain. Cuma itu pencapaian. Ada kalanya Bapak Edi merasa perjuangannya tidak berarti, bahkan tak berdaya saat melihat masalah lingkungan yang kian hari terus bertambah besar. Tetapi beliau tidak pernah menyerah, melainkan terus menggerakkan perjuangannya dan menemukan cara-cara yang lebih kreatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Sebagai seorang pejuang lingkungan yang telah lama berdedikasi, beliau masih terus melanjutkan perjuangannya dengan penuh semangat dan tekad yang sama seperti pada awalnya. Beliau percaya bahwa meskipun harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan, kita semua dapat membuat perubahan positif untuk menjaga lingkungan kita dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kita semua memiliki peranan yang sama pentingnya dalam mempertahankan lingkungan yang sehat dan mengurangi dampak negatif sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bisa melakukan banyak, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli besar ataupun kecil pengaruhnya, cepat ataupun lambat hasilnya kelihatan. Yang penting kita jangan berhenti, karena satu tindakan sederhana kita mungkin akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Jika Anda juga terinspirasi dan menyukai karya seni Bapak Edi, mari dukung terus perjuangan beliau dengan menyebarluaskan video ini agar lebih banyak orang yang juga tergerak hatinya dan terpanggil untuk mengambil tindakan mencintai bumi. Tetap semangat dan jangan menyerah Bapak Edi. Terima kasih Bapak Edi yang telah menjadi pejuang lingkungan dan menginspirasi bangsa dengan karya luar biasa.